Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel. Di video kali ini kita akan membahas mengenai kisi-kisi pretest PBG Daljab Kementerian Agama. Oke, langsung saja karena di sini filenya sudah saya download, jadi tinggal klik kita bahas ya. Oke, untuk kisi-kisinya ada 120. Jadi soalnya itu memang ada 120. Di sini ada mengenai sikap cinta tanah air, sikap nasionalisme. Kemudian di sikap nasionalisme, sikap ini ada dua soal ya. Satu menunjukkan kesetiaan, kemudian mempertahankan persatuan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga sikap patriotisme. Ini soalnya ada dua, yaitu di soal ketiga dan 4. Kemudian soal yang kelima, sikap menghargai perbedaan. Soalnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya, sampai nomor 8. Kemudian nomor 9, sikap berwibawa. 9 dan 10. Kemudian nomor 11, sikap tegas. Sampai 12. Yang ke-13, sikap disiplin. Kemudian 14, sikap penuh panggilan jiwa, sikap samapta. Kemudian yang ke-16, sikap kesepenuhhatian. Sampai 17, kemudian 18, sikap kemurah hatian. Dan 19, 20, kemudian nomor 21 ini mengenai teori-teori. Teori perkembangan peserta didik. Ada teori psikoanalitis, teori kognitif, teori perilaku dan belajar sosial, teori etologis, dan teori ekologis. Ada 2, kemudian nomor 23, teori belajar dan aplikasi dalam pembelajaran di SD. Teori belajar behavioristik, konstruktivistik, sosial, dan teori belajar kognitif. Kemudian penilaian dan analisis hasil belajar dengan penerapan penilaian otentik. Penilaian otentik, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Kemudian nomor 25, penguasaan kompetensi pedagogik profesi guru dan aplikasinya dalam pembelajaran di SD. 26, karakteristik pembelajaran abad 21. 27, penguatan pendidikan karakter. Kemudian nomor 28, persyaratan kualifikasi dan kompetensi guru SD yang profesional. Nomor 29, regulasi terkait dengan profesi guru. Kemudian 30, etika profesi guru. 31, ragam teks. Ada teks faktual, teks tanggapan, teks cerita, dan teks normatif. Kemudian 32, satuan bahasa. Ada kata, kalimat, paragraf. 33, 34, 35, ada teks fiksi, struktur, fungsi, dan kaidah kebahasaan. 36, teks non-fiksi, struktur, fungsi, dan kaidah kebahasaan. 37, karya sastra dan teori sastra. Ada karya sastra puisi, pantun, fabel, cerita rakyat, cerita anak, teori sastra, puisi, struktur, prosa, cerita, dan lain sebagainya sampai nomor 50. Nah, 41 ada matematika nih, bilangan, pemecahan masalah matematis, materi bilangan, bulat, pecahan persen, perbandingan skala, KPK, dan FBB. 51, 52, 53. Kemudian yang geometri, konsep teoritis dan pemecahan masalah matematis pada materi geometri bangun datar dan bangun ruang, khususnya segitiga, segi 4, prisma, dan 5, dan menerapkan dalam pembelajaran matematika di SD. Kemudian, ukuran pemusatan data dan pemusatan masalah matematis pada materi statistik. Kapitas Lekta, konsep teoris dan pemecahan masalah matematis pada materi Kapitas Lekta. Trigonometri dan logika, metode ilmiah, langkah metode ilmiah, penerapan metode ilmiah dalam pembelajaran. Kemudian sistem organ pernapasan, pencernaan, peredaran darah, dan sistem rangka. Kemudian klasifikasi materi berdasarkan struktur atau kemampuan menghantarkan panas. Gaya dan energi, pesawat sederhana, perubahan energi, gerak bumi dan fungsinya, proses pembentukan muka bumi, proses alam, endogen, dan proses alam eksogen. Kependudukan, dinamika, kependudukan persebaran penduduk, komposisi penduduk pertumbuhan, dan kualitas penduduk keragaman. Kemudian materi selanjutnya itu metode sejarah, heuristik, kritik, interpretasi, dan penulisan kisah sejarah dan konsep keberlanjutan. Interaksi sosial atau nilai-nilai dan norma, perilaku ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, kesejahteraan hidup masyarakat. Kemudian perkembangan iptek dan masyarakat global, macam-macam HAM,
Kemudian pentingnya persatuan dan kesatuan dalam masyarakat multikultural, konsep nilai norma, moral dan hukum, macam-macam norma yang berlaku di masyarakat, nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, hakikat kewarganegaraan global, tantangan di era globalisasi. Kemudian menemukan dampak penggunaan teknologi dan informasi alam pembelajaran muatan IPS SD. Ini banyak sekali ya yang IPS. Kemudian bahan ajar muatan pembelajaran PPKN, prinsip pedagogis, media pembelajaran tematik di SD untuk muatan pembelajaran PPKN yang inovatif, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Keterampilan dalam membuka pembelajaran. Nah, ini banyak banget. Pelaksanaan belajar sesuai dengan RPP, kemudian konstruksi instrumen asesmen proses, kemudian ada indikator, materi tema ke-SDM, serta dapat merumuskan instrumen evaluasi psikomotor dan pengetahuan pada muatan IPS secara relevan. Diberikan materi tentang kelipatan faktor FEB dan KPK pada muatan pembelajaran matematika, peserta dapat merumuskan alat evaluasi hasil pembelajaran yang relevan dengan materi berbasis HOTS. Penetapan fokus permasalahan, perencanaan tindakan, perencanaan penelitian tindakan kelas, pelaksanaan tindakan, penyusunan laporan, penyusunan artikel ilmiah, diseminasi hasil PTK. Nah, itu kisi-kisinya kalian bisa belajar, soalnya biasanya ada 120. Untuk Kementerian Agama, tahun lalu itu passing grade-nya 60 ya, kalau nggak salah. Terus, selamat belajar, semangat berjuang untuk para pejuang PPG tahun ini. Semoga kalian lolos dan dimudahkan. Amin, amin ya robbal amin. Terima kasih, see you di next video.